banyak pejabat pada saat ini merasa dirinya lebih nasionalis dan Pancasialis. Namun kenyataannya itu hanya sanksi atau narasi dari kebangsaannya. Menurut Bapak bagaimana seterusnya? Terima kasih. Ya, sebetulnya memang persoalan bangsa kita hari ini adalah kurangnya praktik implementasi dari nilai-nilai kebangsaan yang justru seringkali dia ungkapkan. Yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah bagaimana bukan hanya bukan ucapan, tapi tindakan yang harus menjadi contoh. Jadi rakyat tidak butuh omongan, himbauan, rakyat butuh sikap konkret. Pejabat publik menggambarkan hidup mewah atau mungkin juga flexing. Pernah nggak sih merasa takut itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi generasi muda kita saat ini? Apa pertimbangan ketika memposting sesuatu yang berbau kemewahan tadi? Pilihannya cuma dua. Kita ingin pejabat kita bersandiwara atau tampil adanya. Kalau ingin bersandiwara, ya sudah, mari kita miskin bersama. Apakah itu tujuan kita berbangsa dan bernegara? Tidak. Justru harusnya kita dorong adalah bagaimana kita menampilkan diri apa adanya. Ini menarik sebetulnya, Bamsud ini kan ingin memperlihatkan panggung depan beliau sama dengan panggung belakang. Yeah. Tapi dalam konteks ini ketika memang ada bicara sentimen, populisme, citra, bagaimana masyarakat hari ini hari-hari mengalami masa kesulitan misalnya. Tidak. Karena dia bisa saja kamuflase, nggak apa adanya. KPK tolong itu koreksi. Padahal kalau ada pejabat miskin, dia nggak menghormati. Ya. Kalau ada istri pejabat antingnya nggak berlian, dia nggak menghormati, itu faktanya. Udahlah, saya ini rakyat kok tahu, gitu loh. Tapi kan itu kan sebenarnya suatu fenomena yang juga tidak konstruktif ya. Bagaimana kemudian harus mengubah pola pikir masyarakat? Karena itu juga nanti akan berdampak juga kepada attitude atau pola tingkah pejabatnya juga. Kalau saya lebih menyoroti tadi tampil apa adanya, apa yang di depan sebetulnya demikian juga yang di belakang. Nah itu ada batasannya nggak sih Pak? Artinya ya ada. Sampai di mana kita boleh menunjukkan sesuatu, karena ketika menjadi, sebutlah kalau sekarang sebahagian haknya berarti adalah juga milik rakyat. Berarti rakyat juga punya hak untuk melihat sebetulnya bagaimana. Apakah kemudian hanya menjadi penonton saja yang tepuk tangan, wah hebat sekali pemimpin kita, atau sebetulnya ada sisi lain juga yang butuh untuk dipertimbangkan? Sebetulnya harus mulai kembali ke attitude para calon-calon pemimpin yang ingin menjual dirinya. Ya harus sudah mulai terbiasa tampil apa adanya. Dan juga ini pembelajaran juga buat masyarakat kita, bahwa jangan sampai kita tergiur dengan casing. Makanya itu yang menjadi persoalannya, Bang. Kenapa tidak berlomba-lomba menunjukkan di media sosial adalah hasil kerja nyatanya, bukan harta bendanya itu. Yang kemudian dipersoalkan seperti itu. Kalau memang ingin masyarakatnya tergiur dengan hasil kerja. Tapi selama ini para pejabat kita justru menggiur masyarakat dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kita hidup terbuka, saya orang terbuka. Saya nggak pernah membuat panggung belakang, saya membuat panggung luas aja. Yuk mau kritik saya silakan. Media pejabat itu pertanggungjawaban kekiniannya adalah media sosial memang. Mas Bamsud sebagai ketua MPR memang bekerja untuk rakyat juga, tidak hanya flexing. Jadi keseimbangan itu menurut saya juga perlu. Saya nggak pernah flexing. Karena kan persoalannya menurut berarti saya salah dong, nggak ada flexing dong. Itu bukan flexing. Gimana maksudnya? Coba salah pertanyaan. Betul nggak bisa nih. Oke, Kang Maman silakan. Nanti saya jawab sekalian aja. Saya ngikutin terus Instagramnya. Saya senang karena orang selalu lihat sepenting apa sih mewakili Crazy Rich dan selalu mendukung Crazy Rich. Dan betul nggak sih mereka memang rich atau cuma crazy? Pertanyaan saya, dia rakyat juga kan? Ya. Yang harus saya terima kalau ingin bertemu. Iya. Ya. Pertama, saya tidak pernah bisa membeda-bedakan siapa yang bisa bertemu dengan saya. Dari mulai tukang sapu, rumah saya terbuka, makanya rumah saya ramai terus, nggak pernah sepi. Tapi kalau Bang Maman Mas Tejo nggak masalah kalau datang ini kan. Tapi kita berdua nggak pernah duduk di antara gading putih itu. Presiden yang di situ. Rafi yang duduk di situ. Kalau Mbak Tejo datang ke kantor, pasti saya akan persilakan duduk di situ. Kita nggak minta. Jadi gimana tanggapannya tadi? Jadi gini, pertanyaan berikutnya adalah mengapa saya menerima mereka? Saya kadang-kadang manggil mereka. Malah manggil. Untuk kepentingan apa? Tugas MPR salah satu adalah melakukan sosialisasi 4 pilar. Saya mohon bantuan mereka menggunakan kekuatan media sosial mereka. Disitulah saya meminta mereka untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Ngomong-ngomong ini juga menarik sekali ya. Saya ingin Abang untuk
Bang berdiri lagi sebagai penutup ini, sebagai ketua MPR, sebagai warga, bahkan juga sebenarnya yang paling penting di sini ada sebagai wakil rakyat. Boleh dong diberikan gentle statement-nya, komitmen apa sih yang memang benar-benar ingin dilakukan untuk kepentingan rakyat sebagai seorang wakil rakyat gitu. Oke, yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana kalau kita pertahankan sistem demokrasi kita hari ini, maka kita akan berada pada suatu kondisi di mana yang memimpin kita adalah orang-orang yang hanya memiliki kemampuan dari sisi finansial, tapi bukan kemampuan dalam keinginan mensejahterakan rakyatnya, kemampuan menjaga nilai-nilai kebangsaan kita dan ada ketimuran kita, tapi yang dikejar adalah bagaimana menguras sumber daya alam yang kita miliki. Siapa sih sebenarnya yang disebut ini tadi? Ya, sama seperti kita angin, kita berasa ada angin tapi tidak tahu siapa anginnya.